kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi di dalam trend projection untuk yang least square methods, kita pastinya punya yang namanya data. Data itu bisa adalah data tahunnya berapa, periode. Kalau di sini contohnya dia tahun, kemudian demand-nya berapa setiap tahun tersebut. Nah, di sini kita menganggap tahun itu adalah tahun atau periode itu adalah X, sedangkan data demand itu adalah Y. Jadi yang kita lakukan di sini, karena memang kita butuh beberapa nilai X dan Y untuk X kuadrat, XY, dan kawan-kawan. Jadi sebaiknya bikin tabel seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan, kalau di sini kan total X, kalau ini adalah total Y, kemudian ini adalah X kalau dikuadratkan nilainya berapa, ini kalau X dikali Y hasilnya berapa. Ya, beserta total dari X kalau dikuadratkan dan total dari X kali Y. Untuk mendapatkan rata-rata X, ya, tinggal kita rata-ratakan saja nilai X-nya, untuk Y juga sama ya. Nah, kalau yang B, seperti tadi kita bisa lihat rumusnya, ini adalah total dari X kali Y, berarti kita ambil data yang ini, kita kurangkan dengan N itu adalah periode. Jadi di sini kalau dia ada 7, ya karena dia tahunan kan, tahun pertama sampai tahun ke-7, berarti periodenya adalah 7. Tinggal X bar, itu ini kita bicara X bar ya, rata-rata X bar itu untuk rata-rata. Jadi dia X barnya 4 sesuai perhitungan ini, dan rata-rata Y-nya atau Y barnya adalah 98,86. Kemudian di sini nilai total dari X kuadrat dapat dari perhitungan ini, lalu dikurangkan dengan periode yaitu 7, dikalikan dengan rata-rata X-nya yang dikuadratkan, jadi 4 kita kuadratkan. Dapat nilai B-nya, kemudian untuk A, kita tinggal pakai rumus Y bar, yaitu rata-rata Y, kita kurangkan dengan B, nilai B yang tadi kita hitung, dikalikan dengan X bar rata-rata X. Dapat nilai sekian. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam persamaan yang kita dapatkan di awal ini, yaitu A plus BX, berarti nanti nilai dia adalah Y hat atau Y topi sama dengan A plus nilai B kali X. Jadi misalnya kita mau melakukan proyeksi untuk tahun ke-8, berarti nilai X, karena X itu adalah periode dia ya, tinggal diganti jadi 8, kita langsung bisa dapat nilainya adalah 141. It's better kalau demand itu kita sesuaikan ya. Kalau misalnya datanya memang bisa koma-koma, jadi nggak apa-apa, nggak usah dibulatkan. Tapi kalau misalnya datanya nggak mungkin koma, misalnya kalian mau demandnya tentang baju, sepatu, itu kan nggak mungkin koma-koma. Orang juga nggak mungkin koma-koma. Jadi kita harus bulatkan. Nah, better sekarang kita samakan saja pembulatannya, pembulatan ke atas ya. Nanti akan ada 2 video untuk trend projection, silakan kalian pelajari. Nah, untuk yang least square methods, ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Semua data ini kita plotting dengan asumsi bahwa memang data ini ada hubungan linear ya. Kalau linear itu lihat ini, dia lurus aja, nggak ada perubahan. Kemudian prediksi itu sebaiknya tidak digunakan untuk yang terlalu melampaui periode yang kita miliki. Jadi misalnya tadi kan kita memprediksi untuk tahun ke-8, jangan sampai tiba-tiba kita prediksi untuk tahun ke-100 berapa, karena kita tadinya ya, karena kan kita hanya membuat kecenderungan berdasarkan data, berarti kan tahun pertama sampai ke-7. Sedangkan kalau misalnya kita mau buat tahun ke-100, baiknya kita pakai data yang aktual, yang mendekati aktual yang 100 kan maksudnya, berarti data tahun misalnya 99, 98, dan kawan-kawan gitu. Lalu di sini kalau terjadi penyimpangan untuk sekitar ini, kalau kita lihat kan data aktualnya sebenarnya warna biru, tren kita yang warna hijau. Kita asumsikan memang ini adalah hal yang random yang tadi ya, kita ada random variable. Lalu berikutnya, di sini memang kita tidak membahas mengenai detail ya, tapi ketika kalian berbicara tentang tadi trend projection untuk yang linear, ketika kalian mempelajari nantinya video yang sudah saya berikan, ada 2 video tadi yang saya bilang untuk trend projection.
Di sini kita ada yang namanya nilai R. R itu adalah kita sebut sebagai coefficient of correlation. Di sini dia menunjukkan kekuatan hubungan antar dua variabel. Jadi misalnya nilai R itu terdiri dari angka 0 sampai 1 sebenarnya. Ya, either dia minus atau positif ya, minus 1 atau plus 1 atau 0. Jadi misalnya kita punya nilai R-nya 1, itu artinya hubungannya sangat perfect, sangat sempurna. Tapi pilihannya adalah nilainya negatif atau positif. Kalau dia nilainya negatif, ya berarti nilainya adalah negatif 1, dia itu punya kecenderungan semakin lama semakin turun, makanya ngomongnya negatif. Sedangkan kalau dia positif, kecenderungannya semakin lama semakin naik. Yang kita sebut dengan perfect itu adalah data yang kita miliki itu nggak ada penyimpangan seperti yang ini. Ya, dia persis dengan garis trend projectionnya. Itu perfect, makanya nilainya 1. Kalau misalnya nilainya antara 0 sampai 1, berarti tidak perfect, ya kita langsung bisa mengatakan saja bahwa dia korelasinya apa? Negatif atau positif. Ya, seperti gambar yang di depan ini. Sedangkan kalau kita mengatakan bahwa nilai R kita adalah 0, berarti antara Y dan X itu nggak ada hubungan. Jadi kalau kita bisa lihat dia ini, kalau R-nya 0, datanya akan seperti ini. Kita punya trend projection-nya mau nilai X-nya berapapun nilainya akan sama. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi sekian untuk materi peramalan. Terima kasih.